Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Umam Hidayat, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 3 November 2022. Komisi 5 DPR RI membahas hasil investigasi terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan siang tadi. Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, diyakini adanya gangguan pada sistem mekanikal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat dengan rute Jakarta-Pontianak tersebut. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT membahas hasil investigasi terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dalam rapat ini disampaikan kesimpulan analisis dari KNKT akibat sejumlah gangguan sistem teknikal. KNKT menilai tindakan keselamatan yang dilakukan sudah sesuai dan meningkatkan keselamatan. Selain itu, KNKT juga meminta maaf karena investigasi yang seharusnya selesai dalam 12 bulan, terkendala munculnya pandemi COVID-19, jumlah investigator yang terbatas, serta keterbatasan anggaran investigasi yang membuat proses investigasi memakan waktu hingga 22 bulan. Anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid mengatakan, hasil analisis KNKT menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah, baik secara regulasi maupun secara berkala, karena menurutnya semua bermula dari perizinan. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa hal yang belum kita miliki di Indonesia. Ini mungkin perlu dipikirkan ke depan, supaya ini perlu dibantu KNKT oleh pemerintah, supaya apa yang menjadi kendalanya itu bisa dipenuhi. Contoh tadi soal dalam proses rigging itu. Kan ini tidak harusnya semua pesawat kita ini secara berkala dipastikan dilakukan itu secara berkala. Tadi dijelaskan sudah dilakukan tapi beberapa tahun yang lalu. Kembali lagi kepada kita pemerintah bahwa kita harus evaluasi ini kelalaian kita. Ini lemahnya pengawasan yang kita lakukan sehingga masih terjadi hal-hal seperti ini. Tercatat dari 62 orang korban, 35 orang yang sudah menerima ganti rugi, dan masih ada 27 ahli waris yang belum menerima kompensasi. Halim dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus gagal ginjal akut misterius pada anak semakin meningkat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Perlindungan Konsumen pagi tadi, Komisi 6 DPR RI meminta adanya perbaikan secara menyeluruh, mulai dari undang-undang atas produk maupun konsumen hingga sistem pengawasan. Selain itu perlu adanya penguatan undang-undang terhadap perlindungan hak konsumen. Jumlah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak sebagai efek samping penggunaan obat sirup masih bertambah. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai masyarakat yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak sebagai konsumen. Dalam rapat dengar pendapat pagi tadi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyampaikan telah menyurati BPOM dan perusahaan obat sirup anak terkait pertanggungjawaban atas obat sirup yang terdeteksi mengandung bahan kimia berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol dalam kadar tinggi. Tommy Kurniawan menilai tingginya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak merupakan dampak dari kegagalan sistem pengawasan produk yang telah merugikan konsumen. Tommy menegaskan masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari industri atau perusahaan serta instansi terkait. Setiap konsumen yang merasa dirugikan itu berhak menuntut haknya. Jadi saran saya kepada masyarakat untuk menuntut haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jangan sampai apa yang telah terjadi terhadap konsumen ini lepas begitu saja. Saya kira gitu. Jadi instansi juga harus menyadari, jangan selalu denial bahwa ini bukan saya, tapi ini adalah kegagalan seluruh sistem yang telah dibuat, sehingga melakukan permintaan maaf menurut saya itu adalah salah satu langkah awal, dan kemudian kita harus memperbaiki seluruh sistem mulai dari undang-undang yang diperkuat,
kemudian juga sistem pengawasan di lapangannya dan juga controlling untuk permasalahan produk-produknya. Menurut Tommy Kurniawan, Komisi 6 DPR RI mempertimbangkan penguatan terhadap perlindungan hak konsumen dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Raihan dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, permasalahan pengangkatan guru honorer menjadi ASN pegawai pemerintah atau P3K masih belum menemui titik terang. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memberikan solusi konkret dan juga menyeluruh terhadap permasalahan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan pengangkatan guru honorer menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih belum mencapai titik terang. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah membuat solusi konkret dengan menyiapkan skema-skema baru untuk afirmasi guru honorer dengan masa pengabdian puluhan tahun. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah memberikan solusi konkret dan menyeluruh terhadap permasalahan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Jangan sampai teman-teman yang sudah P1, P2, P1 terutama tidak mendapatkan formasi dan tidak mendapatkan pengangkatan atau kira-kira tidak mendapatkan SK pengangkatannya. Ini perlu difikirkan skemanya dan kalau perlu skemanya sudah disiapkan oleh Prof. Nuno, kalau ini belum maksimal masih tambal sulam misalnya, dicari lagi skema yang terbaiknya supaya semangatnya tadi itu. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Iliza Sa'aduddin Jamal menyebutkan salah satu konsekuensi pengangkatan tenaga honorer yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat adalah anggaran. Adapun formasi mereka nggak mau angkat. Jadi di sini sisi pemerintah pusat sudah menjalankan tugas, tapi sinkronisasi, koordinasi dengan daerah tidak sinkron, maka ini jadi yang menjadi masalah justru tenaga honorer itu tadi. Dia udah dapat angin segar, dia udah happy, dia udah bahagia, tapi ternyata ya pepesan kosong. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memberikan solusi konkret untuk permasalahan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Teresia dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini serta diperparah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi oleh ancaman resesi. Apa saja sikap dan langkah yang diambil DPR untuk mengantisipasi ancaman resesi? Usai selengkapnya, usai jeda berikut, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mengingatkan potensi ancaman resesi global di tahun 2023. Bahkan sejumlah negara di dunia sudah mengalami inflasi yang tinggi. DPR RI meminta pemerintah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Penguatan sektor pangan dianggap menjadi salah satu jurus jitu agar Indonesia mampu melewati ancaman resesi yang mungkin terjadi pada tahun 2023 mendatang. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mengingatkan potensi ancaman resesi global di tahun 2023. Bahkan, sejumlah negara sudah mengalami inflasi yang tinggi. Badan Anggaran DPR RI mengimbau, dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia harus disikapi secara hati-hati. Anggota Banggar DPR Ratna Juwita meminta pemerintah melakukan antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan kebutuhan pangan. Mengingat masyarakat Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Semuanya harus prihatin begitu ya, melihat bagaimana kondisi perekonomian secara global yang pasti juga akan berdampak pada perekonomian kita secara nasional. Tapi saya berharap seluruh warga masyarakat tetap tenang. Kita memang harus lebih berhati-hati dalam mengatur segala macam pengeluaran, namun tidak perlu risau, apalagi sampai terjadi panic buying yang akan mengakibatkan semakin carut-marutnya kondisi perdagangan di dalam negeri begitu. Guna mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi global terhadap Indonesia, Komisi 11 DPR RI mendorong penguatan program ketahanan pangan. Untuk itu, alokasi APBN 2023 harus memprioritaskan subsidi pupuk bagi petani dan harga pangan di pasaran. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, penguatan sektor pangan nasional dapat menghindari Indonesia dari jurang resesi. Amir mendorong pemerintah mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui pemberian subsidi pupuk bagi petani. Yang penting kita jaga di Indonesia adalah bagaimana supaya ketersediaan pangan itu bisa cukup. Karena apapun 72,3% pangan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sehingga buat kita di Indonesia saya kira sepanjang pemerintah bisa mengendalikan distribusi dan produksi pangan, insya Allah kita bisa menjaga resesi yang dikhawatirkan oleh hampir seluruh negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan menyampaikan, upaya mitigasi risiko terjadinya resesi perlu dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, Fatan berharap pemerintah fokus meningkatkan program pemberdayaan terhadap petani lokal sehingga persoalan keterbatasan pangan tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah harus serius bekerja dalam 4 hal. Yang pertama adalah memperkuat sektor pangan. Karena indikasi kekurangan energi, kemudian Eropa yang masuk musim dingin itu bisa mengganggu suplai beberapa kebutuhan petani, pupuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akibat misalnya perang Rusia dan Ukraina, makanya ketahanan pangan bisa menjadi salah satu kunci untuk memperkuat perekonomian kita. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Sarmuji mengatakan, diversifikasi kepangan lokal menjadi solusi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan global. Menurutnya, salah satu komoditas pangan yang dapat dijadikan opsi dalam upaya diversifikasi pangan adalah porang.
Komisi 6 juga mendorong potensi kekayaan pangan Indonesia yang beragam, mampu menjadi buffer stok dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kita perlu mendiversifikasi pangan secara serius ya, bukan hanya beras, tapi komoditas kita tuh banyak banget. Dan ini belum terkelola dengan baik. Satu contoh misalkan, yang memiliki nilai tambah yang sebenarnya tinggi, porang kita produksi di kalangan petani banyak banget. Tetapi harganya jatuh. Sementara harga beras porang itu mahal sekali 190.000. Ada gap yang sangat besar yang membutuhkan kehadiran negara. Kalau BUMN kita ada yang mengkhususkan diri pada produksi seperti porang diproduksi menjadi beras, maka petani porang akan sejahtera, orang yang menggunakan beras porang akan makin banyak, terjadi diversifikasi pangan. Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini serta diperparah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi ancaman resesi. DPR RI meminta pemerintah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Sektor pangan menjadi salah satu faktor penentu agar Indonesia mampu melewati ancaman yang mungkin terjadi pada tahun 2023 mendatang. Jurus jitu dalam menghadapi ancaman resesi global mau tidak mau harus dikeluarkan pemerintah agar seluruh masyarakat dapat bertahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lingkungan Komplek Parlemen merupakan komitmen dan wujud aksi nyata DPR dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, DPR RI telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET sebagai usul inisiatif DPR.
Aksi nyata lainnya juga ditunjukkan DPR RI dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Komplek Parlemen sebagai bentuk pengurangan emisi dan memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Untuk mengetahui informasi terkait PLTS di Komplek Parlemen, berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Elisa Purba. Pemirsa, tahukah Anda, dalam setiap tahunnya dunia ini menggunakan 35 miliar barel minyak bumi. Dan tentunya dengan ketergantungan ini, pasti akan merusak bumi dan suatu saat akan habis. Menurut prediksi para ilmuwan bahwa minyak bumi ketersediaannya hanya berkisar 50 tahun mendatang. Sementara batu bara hanya mampu bertahan hingga seabad ke depan. Nah, sementara di sisi lain kita memiliki energi yang berlimpah seperti matahari, udara, dan juga air dan tentunya tidak akan habis. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia akhirnya bersepakat pemirsa untuk mencoba beralih dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan melalui perjanjian yaitu Paris Agreement yang ditandatangani pada tahun 2015 di Paris. Dan Indonesia masuk dalam perjanjian ini. Salah satu target yang dimiliki Indonesia adalah untuk menggunakan energi baru dan terbarukan di tahun 2025 sebanyak 23%. Nah, sebagai upaya untuk mewujudkan dari target tersebut, lembaga negara, salah satunya DPR RI, di sini mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS seperti yang ada di sekitar saya saat ini. Yuk kita lihat-lihat. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan, saat ini saya sudah berada di Taman Energi Gedung DPR RI. Nah, taman ini lokasinya tepat berada di halaman depan Gedung DPR RI, tepatnya di depan Gedung Kura-Kura atau Gedung Nusantara DPR RI. Pemirsa, dapat Anda lihat bahwa pembangunan panel surya dan juga Taman Energi ini menggunakan konsep green building, di mana Anda bisa lihat bahwa panel surya di sini dan juga Taman Energi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan DPR RI untuk mewujudkan green economy dan juga mencegah ancaman perubahan iklim dunia. Pemirsa, bisa Anda saksikan dan untuk informasi bagi Anda bahwa panel surya ini bekerja dengan menyerap sinar matahari dan diubah menjadi listrik. Dan informasi juga untuk Anda nih pemirsa, bahwa panel surya ini bisa menyerap daya dan menghasilkan daya sebesar 2 MW dan bisa digunakan oleh gedung DPR RI ini dengan menyuplai sebesar 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Dan tentunya pemirsa, kita sama-sama berharap bahwa nantinya pembangunan PLTS di gedung DPR ini bisa menjadi pelopor nih buat lembaga dan juga instansi negara lainnya untuk mengusung penggunaan energi baru dan terbarukan ke depannya. Saya Elisa Purba melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Terima kasih rekan Umam, pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media hari ini adalah berita mengenai Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan untuk membentuk panja untuk memperdalam penyebab dari kasus gagal ginjal akut pada anak. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Kita lihat sejumlah anggota DPR RI Komisi 9 mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panja di Komisi 9 dalam respon maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Usulan itu muncul dalam rapat Komisi 9 DPR pada hari Rabu 2 November kemarin bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah pihak terkait seperti Kepala Badan POM, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Gabungan Perusahaan Farmasi. Usulan pembentukan panja kasus gagal ginjal pada anak ini disampaikan oleh anggota Komisi 9 Elva Hartati. Elva mengusulkan kepada pimpinan komisi agar mengambil langkah pembentukan panja dalam mengawasi tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus gagal ginjal akut. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya yakni Irma Suryani mengatakan panja harus dibentuk karena penyebab gagal ginjal akut hingga kini masih belum jelas. Bukan tanpa alasan, Irma melihat adanya ketidaksepahaman antara Menkes dan Kepala Badan POM mengenai penyebab gagal ginjal akut. Irma melihat sejak awal statement Menteri seolah-olah sudah menyatakan bahwa etilen glikol dan dietilen glikolah yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Sementara Badan POM mengatakan belum ada bukti yang akurat dan bisa diukur bahwa obat sirup ini adalah penyebab utamanya. Menurut Irma, perbedaan pandangan yang sudah disampaikan kedua tokoh publik tersebut justru akan membuat gaduh di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah segera menemukan apa penyebab pasti penyakit gagal ginjal akut tersebut. Irma menegaskan jika memang belum ditemukan, maka untuk dipastikan untuk dapat ditemukan dan jangan hanya menimbulkan praduga. Karena yang namanya obat-obatan itu tidak boleh diduga-duga dan namun harus diyakini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh juga mengusulkan pembentukan panja kasus gagal ginjal anak untuk memperdalam penyebabnya. Hal ini lantaran adanya berita yang menyatakan terdapat pasien anak yang gagal ginjal akut, namun ia tidak pernah mengkonsumsi obat yang dicurigai sebagai penyebab gagal ginjal. Menurut Nihayatul, kasus ini bukan persoalan 1 atau 2 orang, namun persoalan ratusan anak-anak penerus bangsa yang meninggal tanpa ada keterangan dan tanpa ada antisipasi, dan agar kedepannya hal ini jangan sampai terulang. Nihayatul menegaskan jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab. Nihayatul pun mendorong koordinasi antara Kemenkes dan Badan POM agar tidak jalan sendiri-sendiri dan mengesampingkan ego sektoral. Kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline media online pemirsa tentang pro kontra migrasi TV analog menjadi TV digital atau yang disebut analog switch off. Dan kita dapat lihat di layar kaca Anda saat ini, di sini Rabu 2 November kemarin, pemerintah resmi menjalankan analog switch off atau ASO di wilayah Jabodetabek, di mana seluruh siaran TV analog dimatikan dan beralih ke siaran TV digital. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan penghentian siaran televisi analog per Rabu kemarin telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mutia menilai Kemenkominfo sebagai leading sektor migrasi televisi analog ke digital telah berupaya maksimal dalam mempersiapkan migrasi ini. Lebih lanjut, Mutia mengatakan peralihan teknologi digital adalah sebuah keharusan dan keniscayaan, mengingat multiplier effect dari penghentian siaran televisi analog akan berkontribusi besar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi menyoroti ketegasan Menkominfo untuk menertibkan TV swasta yang masih bandel dan belum menghentikan siaran TV analognya.
Sebagai informasi pemirsa, bahwa masih ada 5 lembaga penyiaran swasta yang mengabaikan keputusan pemerintah dan masih menjalankan siaran TV analog. Televisi tersebut yaitu RCTI, MNC TV, Global TV, iNews, dan ANTV. Namun, Bobi juga mengingatkan agar penerapan migrasi TV digital ini harus dibarengi dengan pemerataan set-top box kepada masyarakat. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menegaskan agar Kemenkominfo harus mampu mendistribusikan set-top box gratis kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mematikan siaran TV analog. Bambang menilai MK telah secara otomatis melindungi pembatalan pelaksanaan analog switch off melalui putusan MK nomor 91/PUU/18 tahun 2020. Putusan MK itu menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan, kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bambang pun mengusulkan agar kedua siaran analog dan digital TV tetap berjalan sambil peta jalan menuju siaran TV digital dilaksanakan secara bertahap dengan sosialisasi yang masif dan pengkondisian yang jelas serta dengan tidak ada putusan MK yang dilawan. Pemirsa, tadi sudah kita sampaikan headline media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan pembentukan panitia kerja untuk memperdalam penyebab dari kasus gagal ginjal akut pada anak, dan berita kedua tentang pro kontra migrasi TV analog ke TV digital atau yang disebut dengan analog switch off. Saya Didi Ramadan, kembali ke rekan Umam. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.